Berarti kita langsung saja menyaksikan di mana dari drafting phase selanjutnya masih dengan adanya sosok dari Harit, tapi Chow di take over oleh para pasukan dari tim Geek Farm dan ini dia. Gue setuju sih dengan Chow ambil di 3 langsung kan. Tapi tidak sama, literally sama Om. Oke, cuman bedanya Hilda gak ada nih sekarang. Oke. Juga non untuk alter ego. Ya buat Alter Ego sama. Gila di band sekarang. Iya. Ini Cici diambil juga sebenarnya untuk menutup kemungkinan Lukas yang bisa dipakai. Cuman memang udah gak ada Lukas EXP, pasti akan kepegang dengan Cici. Jadi sekarang mereka harus mencari jalan lain untuk berhadapan dengan Cici. Oh, Gops. Arlot. Arlot dia power. Arlot, ya. Oh, edit. Kalau ngomongin ke arah edit, sebenarnya ini bisa menjadi buah si Malakama sih. Ya. Terkadang dia itu benar-benar power banget kalau bisa untuk mendapatkan teamfight besar dan dia punya item yang cukup capable, tapi malah sebaliknya. Terkadang kalau mainnya udah main ke arah Katie, edit itu udah lumpuh, Pak. Benar. Walaupun dia tipikal XP yang punya damage ya Om ya. Iya, tapi kalau squadnya Edit itu kalau ketemu dengan Marksman. Marksman kadang itu pilihannya jadi tipis kan, dia magic damage. Benar. Keluar dari robot attack speed nambah sama dengan Marksman jadinya kan dia kan tank strip Marksman Marksman, kan. benar. Cuman tipis jadi Om kalau udah koridor robot Om. Siap-siap tamat itu. Oke, nggak ada Selena. Ya Selena yang langsung di target juga bersama dengan Louis. Oke, Cusin. Cusin apaan? Cusin open dong. Wah, kapan lagi kita lihat ada Cusin? Second pace. Second pass ya. Iya. Tapi kalau lihat kebiasaan Ijume, burst yang biasa dipakai Parsha. Marsha or Valen mungkin. Valen gue lebih suka sih. Masalah ini dulu nih, romernya dulu nih mau kemana nih? Cowoknya tadi diambil, dia mau agresif di awal, dia butuh yang bisa nyetarin Chow. Matilda. Matilda, Khaled. Gatot, boleh. Atau enggak Khalid. Gue sih Gatot suka ya. Gatot plus. Kalau Tunggu plusnya gua- dulu Ji. Ya dia midnya apa? Midnya harus burst. Parsha boleh. If boleh. Atau enggak ambil Johet aja. Oh, Garut Kaca. Iya itu plusnya ini tinggal kita jadi tanda tanya kan. Sama siapa ya? Plusnya sama siapa? Parsha. Tapi dari Geek dulu nih, dari Geek Fam dulu. Oke. Cowoknya romer. Jauh kalau Romer untuk pasangan ya. Parsha juga. Perebutan Parsha dong kalau kayak gini caranya nih. Iya, Valentina oke. Enggak sih, kayak Geek juga bisa ambil Cusin ya Om sekarang. Cusin. Oke. Bisa Cusin. Cuman ada Hayabusa, nah itu dia. Hayabusa Iya. kayak jadi penutup lah. Buat Hati-hati hero-hero aja. belakang. Harus lebih hati-hati aja. Tapi kalau misalkan memang mau ngedinai sekalian juga utility-nya ya menurut gua ambil aja Cusinnya. Yap. Kalau mau long range damage ya udah balik lagi ke Parsha. Cusinnya diambil. Glue. Badan ya. Experience badan yang diinginkan juga oleh Geek Fam ternyata diisi oleh Glue. Ini Glue. Sangat hebat. Apakah Faramis akan menjadi sebuah jawaban kali ini? Bisa. Faramis. Kalau mau teamfight besar bisa loh. Bisa. Faramis Vexana. atau Vexana juga nggak masalah, tapi menurut gue lebih suka Faramis sih. Karena kan kita lihat di sini Faramis Purify. Atau berarti Yves gak? Hah? Yves. Faramis Purify sih enak. Bener-bener bikin glue-nya. Dari tadi gue lihat selama Gops gak main, ini Geekfam juga nggak punya tarik. Damage gimana Cecil? Apa? Oke, juga Cecil? Cecil. Boleh, tapi terlalu scaling untuk melihat 3 hero. Gak worth it banget menurut gua dengan ada Hayabusa, Moskov, dan Cecilian. Utility ya berarti jadinya. Faramis. Faramis team fight. Kan Hijumi juga main Faramis kan? Yap, user dia. Ya user Faramis kan? Why not gitu Ya, loh. harusnya gitu. Sebenarnya kalau misalkan ngelihat dari recordnya juga memang ada sih. Cukup oke. Tergantung eksekusinya nih. Masalahnya dari game yang pertama Iya. itu kelihatan banget semua nggak berjalan sesuai dengan keinginan dari Geek Fam. Ya, sesuai plan mereka Bukan ya. hero-nya lagi jadinya. Ya, mereka dipaksa keluar dari apa yang mereka rencanakan di game yang pertama. Dan di game yang kedua ini juga aku bisa bilang Gops harus berhati-hati. Nah, apakah masih ke arah Geekfam untuk draftnya? Enggak. Ke Alter Ego. Kalau Polim, Untuk sekarang ngelihat Geek Fam masih gua Alter Ego masih. Tapi itu dia, mampukah Geekfam membawa ke game yang ketiga? Atau bahkan Alter Ego akan mempertahankan dengan 2-0? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. seandainya berjalan sesuai dengan rencana dari Geek. Gua rasa nggak akan ada game yang sama seperti game sebelumnya. Ya. Sangat bisa sekali. Tapi power hero untuk Nino ya, Cici yang sedang dipergunakan berhadapan dengan Blue ini harusnya bakal menjadi duel panjang.
Tanpa kali bisa langsung terinsert. Oh, baloinya nggak jadi recall. Baloinya nggak jadi recall karena dia recall di tengah jalan dan terlihat oleh sosok Storm Dreams dan juga Hijumi. Ini waktu yang sangat banyak loh yang terbuang posisinya. Dan bahkan lihat dengan kondisi sampai saat ini emblemnya silakan Wawa. Yap, emblem fighter buat Cici, ada agility di sana bersama dengan Festival of Blood dan juga Brave Smite. Standar untuk Cici akan punya spell steal yang tinggi ya nanti untuk dipakai untuk bisa sustain juga. Tinggal di ini sih, bagaimana untuk choosing-nya basic common ya ini. Masih standar ya basic common. Ya. Sustain. Yap, isi mana juga Isi mana cepat. bener. Tapi kalau misalkan ngelihat dari draft yang sama untuk Alterigo kurang lebihnya, gue rasa gameplay juga bakal nggak beda jauh Om. Dari ini power sekali ya bisa lo. Tapi bedanya gini aja, dia nggak bisa terlalu agresif karena bukan Selena kan. Ya dan ada cowok dilawan. Iya. Tapi kalau misalnya tadi Selena mungkin kasusnya akan berbeda. Tapi lihat Dream sangat coba untuk berhasil mendapatkan satu. B2 di belakang sana, Abu yang akan menjadi pilihan utama dengan cara Shadow Kill. Damage-nya masih belum terlalu kuat, masih mau dipaksa satu hit terakhir. Yap. Dan damage-nya masih belum cukup Om Wawa. Itu untung ada body block dari Baloy sih. Aku ngeliatnya Rine udah langsung lari, dia pengen nempelin Coach Shadow di Aboy. Bukan di Baloy sebenarnya. Untung memang Baloyski jadi badan tadi, jadi tameng. Iya. Harus kita hati-hati. Dan lihat The Gobs yang udah mulai hadir di tengah ini, setup turtle-nya harusnya lebih cepat. Karena dia pakai Suyo juga kan, mereka ready untuk turtle duluan. Oke. Dan sekarang udah ada Netherrealm untuk para pasukan dari tim Alterigo. Apakah mereka mampu untuk memasangkan team fight? Tapi nampaknya berbeda dengan sebelumnya. Dengan tidak adanya keuntungan di early dengan 3 point kill, Rine memilih untuk landai dibandingkan dia harus memaksakan keadaan. Dan itu setuju banget Yap. dengan pergerakan dari seorang Hayabusa yang memang harusnya seperti ini Om. Yap, dan ini yang kita lihat juga dari Baloyski yang nggak langsung tumbang juga kan buat dia bikin. Yang jauh lebih nyaman, oke Baloyski harus mundur dulu. Sedikit terpantau dan cukup berbahaya berhadapan dengan Moskov seorang diri. Sedangkan Cak Dera ini, kalau dibiarkan sih akan jadi masalah ini Harit. Dan sudah mulai berasa damage dari Cak Dera. Ya. Sesuai dengan track yang diinginkan memang. Tapi gol dari AE-nya ini nggak kalah loh. Oke, tapi nampaknya nggak apa-apa, nggak kalah. Dan Rine, wah respon dia bagus banget sih gue lihat tadi. Ketika ada bau-bau Dreams bakal coba di pick off, Rine langsung standby siap untuk melakukan sedikit following up. Entah itu Coach Shadow, entah itu Shadow Kill aja terus dia mundur lagi. Tapi setidaknya dia siap untuk antisipasi dari pergerakan Baloyski. Dan net lantern flare dari Aboy ya. Ragu banget sih. Sangat mengganggu sekali Hijime, agak ragu akhirnya untuk bisa maju ke depan. Sedangkan di bagian bawah Gobsnya masih berusaha untuk bertahan hidup nih berhadapan dengan Nino. Karena cicilan dari damage Yoyo juga sesuai dengan persentase HP ya. Jadi tetap harus bermain waspada di belakang. Seenggaknya ya bisa clear dengan tenang aja kan. Kalau urusan jalan duluan ya udahlah nggak apa-apa. Nyusul dikit lah. Dulu juga kan memang lumayan lama soalnya. Yep. Tapi Mekis sudah di level 7 sekarang. Bakar ini yang tertinggal sedikit dari segi levelnya. Dan belum ada lagi inisiasi sampai ada jungle dicuri. Yep. Oke. Tapi kalau ngomongin Retribution telah diinformasikan, untung masih jauh Turtle ya. Tapi ini game yang cukup tenang ya buat di early-nya. Belum ada point dead sama sekali. Almost ya, Baloyski ini berbahaya banget kalau dia berhasil menendang ke arah seorang Rine. Kalau dia menendang ke arah seorang Rine, itu akan menjadi bahaya dengan adanya Turtle yang sudah siap terbuka untuk para pasukan kedua belah tim. Ya positioning dari Aboy lagi-lagi mengganggu sekali. Hero pejalan kaki akan terganggu, terkena lantern flare. Sementara Turtle akan spawn, di bagian bawah juga masih aman. Kita melihat untuk item pertama selesai nih untuk Nino, War X. Dan ternyata Sakit banget. Itu dia, udah mulai sakit dan Ghost akan coba dipaksa. Apakah Ghost akan berubah menjadi bulir-bulir dan lihat Nino di depan sana memilih untuk mundur dengan Fendi yang sudah dipertahankan. Tapi Dreams berhasil mengcover dan lihat Nino berhasil terperangkap di depan sana. Dan Ores gagal untuk menyelamatkan Nino dan para pasukan dari tim Alterigo. Mereka kehilangan momentum. Hijumi bakal coba dipasang mundur ke arah belakang. Satu buah kill tidak ada dan satu momentum yang didapatkan Kick Farm. Berhasil menemukan temponya kembali. Iya. Wow, ini dia kelihatan banget sekarang Marvelnya diambil. Pergerakan dari Kickfam mulai terlihat sekarang sesuai dengan track yang mereka inginkan. Yes, betul sekali. Spare of Destruction ya. Gak ada target sama sekali, hanya untuk melihat juga. Hijaunya dengan Glowing One. Tapi tadi nice team fight ya, meskipun dicicil buat Gobsnya. Dia berhasil untuk naik ke atas kepala dari Nino. Tertarik cukup dalam dan ada Aboy yang melakukan follow up. Oh, Heist. Oke, tapi Heist! Satu hit terakhir itu Wells yang menuju ke Sorot Dreams. Tapi nampaknya Dreams masih bisa selamat. Dengan selamat kali ini membuat terpasukan dari tim Alterigo. Mereka hampir saja kehilangan 2 poin kill yang cukup mahal. Yap, dan ini bahaya sih. Cak Dera yang kelihatan sudah mulai nyaman ya dengan landing phase dia. Tapi sebelumnya dari game yang sebelumnya juga memang Cak Dera nyaman sih sejujurnya. Ya, tapi yang lain gak nyaman. Iya, yang lainnya nggak nyaman. Nah ini kasusnya lebih baik karena ya mungkin
dari mid game yang gak bakal kita didorgong. Oke, tapi nampaknya Nino berhasil ditunggangi di depan sana. Masuk langsung dive in, merubah sosok Nino menjadi point kill kembali. Make it! Instant pick up dan itu dia. Lumayan panas untuk di game yang kedua. Ini sesuatu yang sama terjadi di sebaliknya. 4-0, Alter Ego juga tadi dapetin 4-0. Tapi dibalikin di game kedua, Giggs. Mereka mulai dengan 4-0. Oke, dan Aboy lihat tuh dia mulai nakal, zoning terus-terusan. Dari awal kita melihat bagaimana perjuangan Hijume untuk bisa mendapatkan EXP. Sangat sulit. Ya. Gak bisa. Rene pun. Tapi lihat Rini berhasil ditunggangi tapi karena terlalu jauh membuat dia harus turun dari seorang Gops. Kadera. Lihat, Feral of Heaven sudah dimiliki dari seorang Kadera. Dan akhirnya menuju ke arah Purple Buff yang dimiliki dari seorang Hayabusa tanpa ada invasi jungle. Dan Hijomenya masih ditahan ya. Ini Dreams bakal kerepotan kalau mau berhadapan dengan Aboy. Jadi mungkin targeting sih. Kalau mereka memang mau ya mereka bisa main front to back saja ya. Coba ya. Karena kalau langsung melompat ke belakang akan dipisahkan dengan Nathan Flare. Iya. Bahkan depannya dulu. Walaupun emang agak keras. Tapi gue rasa chance-nya masih ada. Kalau Gops tetap belum sih Om kalau ngambil Gops duluan. Waduh, jangan Gops. Tapi kita melihat di mana perpasukan dari tim Alter Ego mencoba untuk melakukan sedikit zoning out. Mencoba men-take over menuju ke Turtle yang berikutnya tidak perfect Turtle. Dan itu dia Retribution gagal. Gold! Save the day for this time. Hijume yang tumbang, bahkan Hijume adalah salah satu counter natural. Dan bahkan Nino Duel Dragon yang berhasil mendapatkan seorang Nino. Shadow kill, menuju ke belakang, gak ada Kochedo. Dan nampaknya Rini berhasil menyimpan satu buah Kochedo. Wah nggak clear. Nggak Mid-nya clear. berhasil dibongkar. Dipaksa. Mau tidak mau dan ketika midnya dipaksa begitu saja, mereka akan kehilangan vision untuk Purple Buff-nya dan Alter Ego dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Dan ini dia Geek Farm kembali bangkit atas one-sided di game yang pertama. Dibalaskan kah? Karena ini belum ada point kill juga buat Alter Ego sekarang. Sama persis ya. Sama Tapi persis. menit 7 biasanya 8 tadi. Perbedaannya di jumlahnya. Iya, jumlah Tapi doang. yang nggak dapetin point kill dari lawannya pun terlihat jelas sama. Ya, itu sudah bagus sih. Kayak early aggression dari Geek akhirnya berjalan mulus. Ya mungkin dikarenakan juga dari balasnya nggak ke pick up awal-awal tadi ya. Mungkin dengan gratis juga akan ada pertukaran damage yang terjadi. Iya. Hati-hati lagi. Cow, nggak balas nih. Dapat momen. Baloyski bakal coba disiksa kali ini. The Way of Dragon menunjukkan seorang Dream. Tapi nampaknya masih ada Revitalize. Bakal coba di following up damage sama Avatar of Guardian-nya. Berhasil menyelamatkan diri dari sosok seorang Baloyski dan kawan-kawan. Cari space. Cari space. What? Datang kaget. Tapi Hais. nampaknya lihat Hais. Mencoba untuk memberikan sedikit space. Tapi Puri by Gaming dan lihat Dreams. Memaksa Abe mengeluarkan Crimson Dragon dan juga Flicker di depan sana. Tapi nampaknya itu space yang diberikan untuk sosok seorang Rini di arah top lane. Ditambah lagi dengan Red Ram berhasil menyelamatkan seorang Nino. Tapi tidak bisa terlalu lama karena keadaan terlalu sakit yang bisa diberikan. Ya, Dan lagi. meanwhile, waktu yang paling tepat diberikan oleh tim Alter Ego terhadap Rini dimanfaatkan dengan baik saat ini. Level 11 ya. Mulai mengejar tadi kata Dragon. Oh, di follow up TMS, Way of Dragon ke depan sana dan Rini masih bisa selamat. Hijume mencoba untuk membalikan kembali karena itu dia Shadow Kill. Menuju ke seorang Baloyski, seorang diri. Tanpa ada follow up damage. Dan lihat apa tarafkan dia. Gagal. Untuk mendapatkan satu point kill. Sedangkan Aboy sudah kembali lagi standby dan itu dia Hais. Hais make a moment for Alter Ego. Dengan Spear of Destruction tadi yang berhasil connect. Kill yang cukup mahal. Make it yang tumbang kali ini. Tempo yang turun. Kill pertama dari Alter Ego akhirnya muncul. Tapi itu benar-benar mahal dari killnya. Karena Yap. killnya muncul ketika ada Lord Om. Nah itu dia. Dan yang kena tumbang Make It pemegang dari Retribution meskipun ya Lordnya belum start dengan Alter Ego. Sakit banget tapi. Cadera. Oh, Cadera. Ih. Almost it's never enough. Dreams mencoba untuk memaksimalkan apa yang dia miliki di depan sana. Bahkan Cadera setelah dia datang udah rontok semua. Gak ada bisa ditumbangin. Para pasukan dari tim Alter Ego akhirnya kehilangan satu momentum yaitu Dreams. Ketika dia seduluan bahkan yang punya momen tersebut. Iya. Sekarang di setup lagi dari Lordnya. Memang tadi Make It sempat tumbang dan gak bisa buru-buru. Tapi lihat Purple-nya. Wah Boy kali ini bakal coba dipasang Shadow Kill. Berhasil mendapatkan Boy. Kadera versus everybody kembali lagi tidak bisa dibendung. Dan lihat para pasukan dari tim Geek. Mereka berhasil mendapatkan war tanpa ada kontes. Kadera, belum ada jawaban untuk Kadera karena selama Holy Trinity dan mungkin nanti akan adanya si Halberd yang dimiliki dari sosok seorang Moskov. Itu mungkin bisa menjawab seorang Kadera karena Kadera lagi dan lagi mengamuk. 5 point kill. Ini Harit yang dicari di game yang pertama ya. Dan setelah timnya bisa menghandle untuk di early game. Akhirnya power dari Cadera bukan untuk defense. Tapi bisa dipakai untuk offense juga.
Dan dancing dari Cadera. Gak ada yang bisa pegang, mungkin hanya Dreams yang nantinya bisa memegang dia. Selain daripada itu, Yes. harus menunggu lagi efek Tapi crowd control. nampaknya Om Wawa ini Lordnya akan segera diselesaikan dengan sangat cepat. Lihat, Ketarik. terlalu sakit. Tadi lihat di depan sana Purify telah dikeluarkan. Zaman Bond tidak bisa Nino. dibendung. Kadera menggila. Tapi dua lane di top dan juga di arah bottom sudah mereka siapkan untuk di-push. Avatar of Guardian mencoba mendapatkan satu dan Enduram menyelamatkan para pasukan dari tim Alter Ego dan di depan sana para pasukan dari tim King Bomb mereka berhasil Hais. melakukan tapi Hais tumbang. Tak ada follow-nya dengan DPS Cadera. per second mereka nggak bisa melakukan apapun. Dan Rine satu-satunya yang bisa dilakukan adalah Shadow Kill, that's it. Tapi dia nggak mau terlalu terburu-buru. What Oh, ini? tapi nggak ada Shadow Kill loh. No Shadow. No quad Shadow, Rine, what are you doing? Endgame bisa terjadi di depan Jube. mata dan wipe out. Wah, Rine membuat keputusan yang sangat salah dan game ketiga is real. Geek Fam berhasil membalikan kembali keadaan dan membuat para pasukan dari tim Alter Ego bertukuk lutut di game yang kedua. Satu sama kembali terjadi kali ini. Tidak ada game yang bisa diselesaikan dengan 2-0. Geek Fam memang terkena one-sided game di game yang pertama. Tapi mereka membuktikan bahwa mereka pun bisa mendapatkan one-sided game di game yang kedua dan game 3. Israel. Cadera tidak terhentikan. Berbeda dengan game yang pertama, tidak ada space untuk menyerang. Kali ini Cadera bisa keluar dari zona pressure. Dan akhirnya kita melihat Cadera tidak terhentikan sama sekali. Oh my god, Cadera. Kuat banget sih tadi Haritnya memang di game pertama pun kita sepakat ya Om ya. Memang Haritnya belum dapat space aja. Belum ada, tapi dia udah jadi 3 item kan Ya. di sana. Tapi sekarang ada space buat Cadera. Tapi gue juga mempertanyakan sih keputusan dari Alter Ego yang mereka. Defense-nya udah bagus nih, atas bawahnya terkontrol dengan sangat baik. Oke. Tapi gua baliknya lagi Rine. Shadow Kill tanpa kuat Shadow. Ya, itu ngambil resiko dia. Iya ya, karena dia bisa defense aja dan Shadow Kill yang bisa dipakai untuk minion sekarang Om. Iya. Next wave minionnya. Tabrak tadi end the game ya. Game yang cukup cepat di bawah menit yang ke-12 juga, dan ini dia Geek Fam yang kalian nantikan. Nah ini yang aku mention ini, Clip. Kayak dari match-match kemarin dari Geek Fam, aku selalu bilang kayak ini apa yang gak kelihatan. 2 match aku sempat bilang kayak gitu. Sekarang kelihatan di Dan game muncul lagi di game yang kedua. dia mode Gila. Aboy diaktifkan oleh Om Wawaji. Iya, a boy become a man kali ini untuk di game yang kedua. Tapi yang pertanyaan saya, Kadera berani nggak mereka ngelepas lagi Haritnya? Cukup nggak sih Harit? Karena ini sebenarnya bukan sekarang doang sih harusnya cukup. Harusnya tadi itu emang Harit Kadera tuh nggak usah dilepas. Cuma Di barter game- mereka pengen Hayabusa kan. Ya, di game pertama itu kalahnya Geek Fam. Karena mereka kontrol di early game deh. Baloinya. Kalau imbang di early game, seperti ini keadaannya di game yang kedua. Iya, Benar, betul benar, banget. benar. Apa kaget kali Om ya? Baru Iya.